sama manusia. Atau minta Allah maksim lana min khasyatik. Ya Allah, bagikan rasa takutku kepadamu ya Allah. Agar aku berhenti berbuat dosa. Yang menghalangi aku dari berbuat dosa. Minta. Sekali lagi, ketika antum banyak dosa, segera berdoa. Karena doa itu perintah Allah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Di surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata kepada kalian, berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Mintalah kepada aku, mohonlah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jadi ketika antum berdoa, antum sedang melaksanakan perintah, bukan mengada-ngada. Dan di bulan Ramadan, di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permintaan orang-orang itu kalau dia minta. Allah tahu dengan kebutuhan kita. Allah tahu kita sedang terlilit hutang. Kita sedang punya masalah besar. Punya masalah di rumah tangga sama suami, sama istri, sama mertua, sama menantu. Allah tahu. Tapi Allah suruh kita minta. Jadi kita perlu menunjukkan, ya Allah, tunjukkan kita itu butuh sama Allah. Maka Allah katakan, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hendaklah mereka merespon perintah-perintah Allah itu. Kerjakan perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Agar dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahibati fillah, doa ini ketika antum melaksanakannya, antum sedang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Antum sedang beribadah. Yang semakin jarang berdoa menunjukkan ada kesombongan di dirinya. Ojo sombong ya Allah. Nabi tiap hari minta kesehatan. Kalau sekarang kita lihat ya, adanya laboratorium. Kalau orang kaya, oh gampang, anak tiap bulan check up Ustaz. Check up. Untuk mengetahui bagaimana kolesterol anak. Kalau sedang naik, anak akan minum obat, jaga makan. Kalau stabil, alhamdulillah. Kolesterol, gula darah, apalah. Nabi tiap pagi dan sore mengatakan, Allahumma afini fi badani. Minta sama Allah. Ya Allah, kasihkan kesehatan, afiah di tubuhku, di badanku. Nah, mungkin bisa maju lagi ke depan jamaah. Masih banyak yang mau masuk. Sebelah sini gak apa-apa, maju ke depan. Fadhal jamaah. Nah, nemu sendenan antum, alhamdulillah. Fadhal. Nah, yang di luar gak dapat berbuka Mas Andunda. Oh, pasti dapat juga. Anak pikir harus masuk semuanya. Baik. Sampai mana kita dari jamaah? Nabi tiap pagi minta kesehatan. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allah kasih kesehatan di pendengaranku ya Allah. Kasih afiah. Afiah itu selamat dari segalanya. Allahumma afini fi basari. Ya Allah kasih keselamatan di penglihatanku. Ada orang yang katarak jamaah, buta jadinya. Kita melihat bagaimana kondisi manusia kalau diambil kesehatannya sama Allah. Rumah sakit full. Makanya orang kalau buka rumah sakit itu untung banyak jamaah. Antum buka rumah sakit lagi rame lagi insya Allah. Karena banyak orang lupa untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla kasih penyakit akhirnya. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Nggak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah.
Nggak ada Tuhan yang benar kecuali Engkau. Artinya nggak ada yang bisa ngasih kesehatan kecuali Allah. Kita ke dokter, dokter itu cuma ngasih solusi. Adakah dokter yang menyembuhkan pasiennya? Tidak ada. Makanya sampai ada dokter yang kena penyakit seperti yang dia obatin. Ya Allah, ya kita lihat ada pasiennya kena stroke, akhirnya dokternya kena stroke juga. Terjadi. Maka ingat, minta sama Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Zikir pagi petang itu juga merupakan permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwasanya doa itu termasuk amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja jamaah, jawaban dari doa itu satu dari tiga hal. Ini yang sebagian kita nggak paham. Sebagian kita merasa, Ustaz, ana wis dungo Ustaz 10 tahun Ustaz. 10 tahun ana berdoa Ustaz. Sampai saat ini belum dikasih, belum dikabulkan sama Allah. Minta apa antum? Minta anak Ustaz. Ada yang satu mengatakan anak sudah 20 tahun Ustaz. Belum punya anak. Antum tiap hari berdoa? Iya berdoa. Nabi Ibrahim jamaah berdoa Rabbi habli minas salihin. Baru dikasih sama Allah umur 86 tahun. Nabi Zakaria berkata Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau minta sama Allah keturunan yang baik. Baru dikasih ketika umurnya 100 tahun. Pertanyaannya, apakah doa beliau dari sejak anggap umur 25 tahun sampai 100 tahun itu 75 tahun ya? Apakah berarti tidak dikabulkan? Dikabulkan. Dikabulkannya doa itu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ma min muslimin yad'u laisa bi'ithmin wala qati'ati rahimin. Tidak ada seorang muslim satupun yang dia berdoa, yang kandungannya doanya tidak berisikan dosa, atau permohonan meminta memutuskan silaturahim. Kan ada orang yang doa isinya dosa. Dimudahkan untuk berbuat dosa. Atau memutuskan silaturahim. Ya Allah, tidak kepingin ketemu adikku itu. Mudah-mudahan tabrakan. Ini minta dosa, tidak memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan dia ya Allah dikasih kerjaan yang jauh. Anda tidak kepingin ketemu sama dia. Ini meminta diputuskan silaturahim. Tapi kalau doanya antum tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur pemutusan silaturahim, illa a'tahullah ihda thalath. Pasti Allah akan kasih satu dari tiga hal. Jadi antum lihat, antum akan dikasih. Doa antum hari ini minta dikasih sama Allah. Satu dari tiga hal. Yang pertama apa? Imma ayyu ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, item yang dia minta Allah kasih. Dia minta anak, kasih anak. Tahu hamil. Itu. Bisa jadi itu yang diminta dia kasih. Dia kepingin punya pekerjaan, tahu-tahu ada yang telepon. Antum nganggur ya? Iya, lagi cari kerja. Alhamdulillah ini ada. Antum fadhol ke sini. Minta supaya anaknya sembuh. Sakit ya Allah, minta ya Allah sembuhkan anak. Punya anak ya Allah. Tahu-tahu habis maghrib segera anaknya. Dikasih, yang diminta langsung dikasih. Disegerakan sama Allah. Yang dia pinta itu. Yang kedua, wa imma ayyadfa anhu minas su'i mithlah. Allah jadikan doanya sebagai tolak bala. Dia minta A, Allah kasih B. Karena Allah lebih tahu. Antum umpamanya minta, ya Allah, anak minta anak, 10 tahun minta anak. Antum berpikir nggak dikabulin? Dikabulin doanya. Bisa jadi model dikabulkannya doa, doa antum jadi tolak balak buat musibah antum. Antum nggak kena musibah. Seharusnya mungkin antum sakit parah, seharusnya kena kanker umpamanya. Antum kan hampir orang nggak pernah doa supaya dijauhkan dari kanker. Tapi dengan doa minta anak ternyata Allah selamatkan dia dari kanker. Anaknya nggak dikasih. Tapi dia selamat dari kanker. Kita kan nggak merasa, oh enggak anak sehat. Alhamdulillah anak nggak punya penyakit.
Dia lupa bahwa dia nggak punya penyakit karena doa dia minta anak sebenarnya. Jadi doanya itu diganti dengan yang lebih dia butuhkan. Dan itu tentunya lebih baik. Daripada kita minta anak dikasih tapi kita kena penyakit. Apa gunanya? Baik, yang ketiga lebih baik daripada doanya dikabulkan atau dikasih tolak bala, disimpan sama Allah. Di mana di akhirat nanti? Disimpan. Karena kita tahu di hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu enggak bermanfaat harta. Antum mau punya uang 1 triliun pun enggak ada gunanya. Punya anak yang besar-besar, yang soleh-soleh, mereka kabur ninggalin antum semuanya. Disinilah Allah kumpulkan. Antum merasa loh, kok banyak amalanku, ini doa-doamu. Engkau selama hidup berdoa minta anak sampai mati enggak dikasih anak. Kita lihat ada orang sampai mati enggak dikasih anak. Tapi insya Allah dia mungkin mengatakan, iki dungone tidak dikabulkan. Ya jangan ngomong gitu antum. Dikabulkan doanya, Allah janji. Selama doanya itu memenuhi syarat dan ketentuan, dikabulkan sama Allah. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka tidak ada istilah doanya nggak dikabulkan apabila syarat dan ketentuan terpenuhi. Nah kita bicara nih. Apa syarat ketentuannya supaya doanya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, jangan minta dosa. Tadi udah bicarakan. Atau memutuskan silaturahim. Yang kedua, jangan makan haram. Karena termasuk penghalang doa dikabulkan itu makan haram. Nabi menceritakan tentang doanya musafir. Ada seorang musafir, Ash'ath, Aghbar. Aduh, musafir zaman dulu itu jamaah. Rambutnya penuh dengan debu, bajunya kusut, wajahnya kusam, kumal. Kemudian dia angkat tangan, dia memanggil Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabalah. Makan haram. Minum dari yang haram. Pakai baju dari hasil yang haram. Hidup tumbuh besar makan yang haram juga dia. Gimana mau dikabulkan doanya? Maka kalau ada permohonan yang tidak dikabulkan boleh jadi antum makan haram. Tadi kita perlu introspeksi diri kita. Kemudian ada adab-adab doa yang perlu dijaga juga. Seperti menghadap kiblat ketika berdoa, angkat tangan umpamanya. Ya kalau bisa ya angkat tangan. Artinya ada orang yang naik motor yang nggak bisa angkat tangan, lepas tangan dia. Umpamanya, ketika ada waktu yang memang dia bisa, itu adab-adab dijaga. Jangan tergesa-gesa. Jangan pernah mengatakan, ya Allah aku sudah minta Ustaz tapi belum dikabulkan. Tapi nggak dikabulin itu sama Allah. Sabar. Namanya orang minta itu harus sabar. Kemudian yang terakhir, yakin doanya akan dikabulkan. Nah, ada yang mau masuk? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ingat kalau berdoa itu jangan, kita itu paling pintar ngaminin jamaah. Amin, amin. Dungo po, wallahu a'lam darruhis. Yang penting amin. Antum harus belajar. Ketika berdoa minta, apa sih yang aku minta? Kata Nabi SAW, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Dan Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah enggak ngabulkan doa yang sumbernya dari hati yang lalai, lengah. Maka tolong ketika berdoa, menghayati apa yang dia pinta. Maka doa enggak harus bahasa Arab. Tapi kalau bisa antum baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Karena doanya Nabi itu pendek, tapi hasilnya banyak. Sebagian kita doanya panjang, yang diminta cuma satu sebenarnya. Barakallahu fikum. Baik, kita sudah mendekati waktu berbuka. Bagaimana ini? Mau dijawab pertanyaan urgen Ustadz, tolong direspon. Ustadz, saya punya 2 orang teman yang sedang bermusuhan. Adakah doa yang bisa mengembalikan pertemanan mereka? Karena sudah tidak bisa dinasehati lagi Ustadz. Nah ini. Ada orang yang gak bisa kasih nasihat. Hatinya udah keras. Ya.
biasanya semuanya sok suci. Orang itu yang merasa benar, dia biasanya tidak akan memaafkan orang lain. Baik, apa yang harus dilakukan? Ma tahabathnani thumma furriqa bainahuma illa bi dzambin ahdatsahu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai, sahabat, kemudian dipisahkan di antara keduanya, melainkan karena dosa yang diperbuat oleh salah satu dari keduanya. Maka kita harus tahu kenapa pertemanan kemarin yang bagus kok jadi permusuhan. Cari sebabnya. Maka sekarang yang perlu engkau lakukan bagaimana mengajak setiap orang itu untuk bertobat. Nggak usah baikan dulu sama temannya. Tapi ngajak mereka bertobat kepada Allah. Nabi SAW sekali duduk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Kasih tahu sahabatnya. Nggak usah ngomong engkau baikan. Karena sudah dikasih tahu baikan nggak mau baikan kan. Maka sekarang bagaimana dia baik sama Allah SWT. Orang yang memperbaiki hubungan sama Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia insya Allah. Maka suruh keduanya memperbaiki hubungan sama Allah Azza wa Jal. Kemudian engkau tampil untuk memperbaiki. Kadangkala dengan berdusta. Ramadan engkau kirim parcel ke rumahnya fulan atas nama fulana. Sekarang kan bisa jemaah. Tinggal pesan parcel atas nama fulan. Mungkin sama kawan yang dilihat, na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan sampai masuk rumah saya parcelnya. Nggak ada urusan. Yang penting udah dikirimkan. Najis ibu ya. Terus antum kirim parcel 2. Satu ke rumahnya fulana. Atas nama fulana. Yang satu ke rumahnya fulan atas nama fulana. Mungkin dia nggak terima. Mungkin dia ngatakan najis macam-macam. Tapi ada sebuah nokta di hati mereka. Fulan sih perhatian be aku ya. Itu alam bawah sadar ada jamaah. Jadi kita jangan menghukumi selalu dengan zahirnya. Sudah kirimkan. Seperti itu. Nanti umpamanya. Kalau anti sedang duduk sama dia. Pinjam handphonenya. Pinjam handphonenya lah. Kenapa? Ana mau kirim WA buat sahib ana. Lewat engkau ya. Kata dia. Antum kirim. WA terus hapus. Supaya nggak tahu dia. Hah? Enggak. Kalau dihapus nggak kelihatan. Bisa dihapus nggak kelihatan. Kan ada apa ceritanya? Delete for me ya. Delete for me. Dia hapus. Nggak kelihatan dia. Seperti itu. Jadi berusaha untuk memperbaiki. Walaupun dengan dusta. Fulana kirim salam. Na'udzubillah. Nggak usah disampaikan salamku. Iya kadang seperti itu. Tapi berusaha memperbaiki. Kemudian katakan kepada keduanya nanti. Kalau sudah hatinya mulai lembut. Nih mau selesai Ramadan. Ada orang-orang yang amalannya nggak diangkat sama Allah SWT. Salah satunya orang yang menyimpan dendam sama saudaranya. Itu tidak diangkat amalannya. Ya apa puasa sebulan, hatam Quran, sholat malam. Kemudian amalannya nggak diangkat. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin seperti itu. Sambil didoakan ya. Apakah dianjurkan berdoa saat sujud terakhir dalam sholat? Tidak. Ingat. Ana waktu kecil selalu sama ibu ana disuruh doa ketika sujud terakhir. Yang dianjurkan itu berdoa setiap sujud. Setiap sujud. Karena kalau dibicarakan sujud terakhir, berarti kan sujud pertama dia nggak doa, rakaat kedua nggak doa, ketiga nggak doa. Padahal kata Nabi SAW, فَإِذَا سَجَدْتُمْ apabila kalian sedang sujud. Itu hadisnya. فَإِذَا سَجَدْتُمْ. Tidak bicara sujud sholat wajib, tidak bicara sujud sholat sunnah, tapi bicara sujud dalam setiap sholat. فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَى. Perbanyak doa. Jadi bukan sujud terakhir. Setiap sujud. Antum mau sujud terakhir nggak apa-apa. Tapi ketika kita menjelaskan kepada anak kita nantinya. Jangan ngomong nak kalau sujud terakhir perbanyak doa. Enggak. Karena kesian dia kehilangan waktu berdoa yang banyak. Padahal dia sholat sunnah umpamanya 2 rakaat. Ada berapa sujud? 4 sujud. Gara-gara ibunya ngomong sujud terakhir. Akhirnya dia cuma doa di sujud terakhir.
maka jelaskan setiap sujud. Mau sujud terakhir saja nggak apa-apa gitu loh. Tapi bukan penjelasannya ketika sujud terakhir, dianjurkan. Dan memang dianjurkan doanya itu pakai doa-doa yang ma'thurat ya. Doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Walaupun mungkin ada sebagian ulama yang membolehkan doa dengan bahasa Indonesia bagi yang tidak bisa pakai bahasa Arab. Tapi lebih baik berhati-hati. Karena kita tahu di madhab Syafi'i, dan kita di Indonesia bermadhab Syafi'i itu melarang berdoa dengan bahasa Indonesia. Walaupun tidak bisa. Kata mereka kalau nggak bisa bahasa Indonesia udah doa di waktu lainnya aja. Jangan di waktu sholat. Walaupun pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bishawab. Ketika babnya bab doa boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab. Asalkan dia memang tidak mampu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada amalan khusus atau doa untuk mempermudah jodoh? Insya Allah. Siapa yang belum nikah? Angkat tangan jemaah. Nah, angkat tangan jemaah. Yang di sini angkat tangan. Antum sudah nikah? Oh alhamdulillah. Sudah nikah semuanya? Antum? Oh, angkat tangan. Kuda angkat tangan antum. Loh kita ini mau bicara tentang mempermudah jodoh. Baik, kalau bicara jodoh jemaah, ada orang yang sampai mati nggak ada jodohnya. Betul? Kita lihat sampai mati tidak nikah. Ada yang mati umur 20 tahun. Berarti memang dia nggak ada jodohnya. Maka kalau bicara jodoh sama dengan rizki. Itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya dipermudah dapat jodoh? Sama bagaimana dipermudah mencari rizki. Ada upaya dan usaha dan ada doa yang tidak pernah berhenti. Upayanya apa? Jadi orang baik. Karena ada orang tua ketika melihat putrinya pakai jilbab besar ya. Nak, engkau ndak payu awakmu nak. Iya. Kadang-kala melihat karena dia pakai cadar mungkin dianggap nanti nggak ada yang mau sama dia. Semua itu ada pangsa pasarnya jemaah. Iya. Perempuan yang nggak pakai jilbab akan dicari sama laki-laki yang tidak soleh. Ya dia nggak mau dia cari. Jadi tergantung engkau kepingin jodoh yang seperti apa. Kalau kepingin jodoh yang soleh, jadilah engkau orang soleha. Tapi kalau engkau ingin jodoh yang tidak sholat, tidak usah sholat juga Anda. Karena orang itu akan mencari yang sesuai dengan keinginan dia. Maka nasihat ana, carilah yang diridhoin Allah Azza wa Jalla. Karena yang akan kirim jodoh itu Allah. Jadilah orang soleh. Lakukan perintah Allah. Ketika engkau melihat jodohmu kok lambat, ya engkau merasa kayaknya aku belum pantas berjodoh. Aku akan terus memperbaiki diri. Kalau bicara doanya, yang pertama perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Mohon ampun aja. Bukan cuma lisan ya, tapi dengan hati. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mau baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus baca doa itu. Kemudian mencari jodoh itu ada yang sesuai dengan syariat caranya, ada yang caranya tidak sesuai dengan syariat. Maka tolong engkau cari yang sesuai dengan syariat. Taib. Apakah pacaran itu sesuai dengan syariat? Anak SD ngomong enggak sesuai Ustaz. Anak SD, antum sama SD, pacaran itu boleh enggak dalam mama? Enggak boleh Pak Ustaz. Anak SD tahu ya Pak. Tapi sing tuwek ngelakoni. Jadi kita jadi bingung ini. Yang SD ngerti, ketika tua jadi enggak ngerti. Apa penyebabnya? Nafsu dan syahwat. Makanya diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya. Tundukkan pandangan. Insya Allah yakinlah Allah tidak pernah ingkar janji tadi. Tapi cara yang syar'i boleh ketika seorang wanita melihat kok koyo fulan niku orang soleh ya. Masya Allah. Tapi wis duwe bojo masalahnya. Loh. Bagaimana ibu-ibu? Boleh nggak menawarkan diri kepada laki-laki yang sudah punya istri? Kok iso haram tadi ini sih?
Oh, yang single masih banyak. Masalahnya iki rondo. Rondo ini sulit mau nikah sama yang single. Betul bapak-bapak, Anda tanya sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak kalau masih Joko mau nikah sama rondo. Nah, ada yang mau, yaitu jodohnya masing-masing. Jodohnya masing-masing. Tapi intinya jamaah, di antara cara yang syar'i itu menawarkan diri. Ketika Hafsah jadi janda. Hafsah ini putrinya Umar ya. Jadi rondo. Umar itu tahu punya anak rondo. Langsung dia datang ke Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya istri. Lebih dari satu istrinya Abu Bakar. Abu Bakar, katanya Umar, engkau gak mau nikah. Aku punya anak Hafsah, engkau nikahilah. Ditawarkan. Kalau kata orang sekarang, ini kata ibu-ibu ini, haram Ustaz. Ya apa? Iki ngerusak rumah tangganya wong. Ini Umar nawarkan putrinya kepada Abu Bakar yang sudah punya istri lebih dari satu. Ditawarin. Engkau enggak mau. Abu Bakar diam tok. Enggak jawab Abu Bakar. Datang kepada Utsman. Utsman bin Affan. Utsman ini istrinya itu putrinya Nabi. Bayangin ya. Utsman ini menantunya Nabi. Itu ditawari nikah sama anaknya Umar. Utsman, engkau enggak mau nikah? Nikah Hafsah putriku gitu. Utsman, coba aku mikir dulu kata Utsman. Setelah dia dapat berapa hari dia ngomong, Umar anak kayaknya enggak punya niat untuk nikah saat ini. Kata dia. Dapat berapa hari ternyata Hafsah dilamar sama Nabi Muhammad SAW. Datang Abu Bakar, Umar, afwan ya mungkin kau sakit hati sama aku. Karena aku tidak ngerespon tawaranmu katanya. Soalnya aku dengar Nabi nyebut namanya Hafsah. Kalau Nabi mundur aku akan nikahi putrimu. Sampai berkata seperti itu. Jadi cara syar'i dengan menawarkan putrinya. Atau boleh nggak menawarkan diri? Seorang perempuan. Boleh. Seperti Khadijah menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana ibu-ibu jelas? Agak jelas. Baik, pertanyaan kalau sudah sholat witir apa boleh sholat tahajud? Boleh. Tapi nggak boleh witir lagi. Karena nggak boleh dalam satu malam itu witir 2 kali. Kalau sudah witir ya sudah malamnya nggak perlu witir. Tapi kalau mungkin mikir nanti aku kepingin bangun malam lebih baik witirnya diakhirkan gitu ya. Bagaimana doa seorang ibu yang paling mustajab untuk anaknya selalu istiqomah di jalan Allah? SWT. Ya apa ini nulis SWT? Subhanahu wa ta'ala. Jangan disingkat ya. Pujian sama Allah nggak boleh disingkat. Masa kita memuji Allah? Ya Allah. Allah SWT. Ya apa ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya orang tua buat anaknya mustajab. Maka mintakan buat anaknya itu yang pertama agar anaknya terhindar dari kesyirikan. Ini yang orang tua jarang mendoakan. Berapa menit lagi gitu jemaah? Waduh, bismillah. Baik. Jadi yang pertama doa buat anak agar anaknya dijauhkan dari kesyirikan. Karena tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Nabi Ibrahim ketika berdoa, beliau berdoa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Yang kedua salat. Nabi Ibrahim juga berdoa, Allahumma Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Maka ini doa yang perlu dibaca sama orang tua. Kemudian ada doa umum seperti yang disebutkan di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Ini mungkin sama doanya. Terkait doa, saya mohon Ustadz bisa memberikan ide nama calon anak laki-laki saya.
yang akan lahir, yang bisa mewakili para orang tua. Doa para orang tua, terima kasih. Nah, nasihat ana jamaah, ya, azan wis. Azan belum? Nah, nasihat ana udah. Baik jamaah, sudah waktunya berbuka. Sambil disambi silakan. Ana sambil minum, sambil makan boleh sudah. Benar Ustaz? Pastikan dulu Bapak. Sudah. Nah. Oh, 32 ini belum selesai 32-nya. Jadi monggo silakan Bapak Ibu menikmati menu berbuka, dibatalkan dulu. Habis itu kita sholat berjamaah di sini, sholat berjamaah baru kita makan beratnya. Silakan. Silakan. Baik jamaah, sambil ana jawab ya pertanyaan ini sambil menikmatin. Menjawab pertanyaannya masih itu. Siap, berarti iya. Jadi bicara nama anak, usahakan nama anak itu satu suku kata. Yang kedua adalah nama bapaknya, yang ketiga nama mbahnya. Supaya anak itu sampai mati tidak lupa sama orang tuanya, tidak lupa sama mbahnya. Sehingga dia bawa nama bapaknya kemanapun. Mau orang tuanya bercerai, namanya tetap melekat sama dia. Kalau namanya, umpamanya kalau ngasih nama, ya seperti nama-nama para sahabat atau para nabi. Para nabi itu semua namanya satu. Nuh ya Nuh. Tinggal ditambahin nama bapaknya, nama kakeknya. Jadi tetap namanya tiga kata. Tapi kedua ketiga adalah nama orang tua dan mbahnya. Baik, bismillah. Ini belum dapat air kayaknya orang-orang makan. Air.